Mengiringmu adalah sesuatu pengalaman yang menakjubkan. Tidak ada lebih exciting, tidak ada yang lebih menggairahkan dari menjadi orang Kristen dan anak Tuhan di hidup ini. Selalu baru, tiap tahun, tiap waktu, tiap langkah, tidak terduga. Tuhan, buat iman kami hidup menyala, membara. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Tak ada yang bisa mengerdilkan kami. Tak ada yang bisa memberitahu kami, kita tidak bisa. Kami tidak mampu. Selama Tuhan berkata, Tuhan beserta dengan kami dapat melakukan segala perkara. Tidak ada mustahil bagimu. Tuhan, bagi kami yang hari-hari ini pesimis, Tuhan beri kami roh yang optimis. Bagi kami yang sudah menunduk, tak berdaya, angkat kepala kami. Bagi setiap lutut yang goyah, kuatkan ya Tuhan. Tangan yang turun, orang yang mimpinya kecil, beri mimpi yang besar namun tetap setia dalam perkara sederhana. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang dipenuhi dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami tahu iman tak kenal usia. Tak ada yang terlalu muda untuk dipakai oleh Allah. Tidak ada yang terlalu tua dan terlambat. Over the hill sudah turun gunung, tidak lagi mendaki ke atas. Tidak ada cerita demikian. Dalam Tuhan kami selalu diperbaharui. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami. Sentil kembali roh kami yang tertidur. Engkau baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Happy New Year. Selamat tahun baru. Menyongsong hari-hari ke depan adalah hari-hari yang paling menyenangkan. Mari kita sama-sama bergairah. Saya tiap tahun ikut Tuhan tambah bergairah. Jadi orang Kristen tidak boleh loyo. Anak-anak Tuhan tidak boleh kecewa. Apapun yang terjadi, kita nggak bisa pahami segala sesuatu, segala perkara. Tapi tidak ada alasan untuk kita nggak maju ke depan. Ikut Yesus itu seumur hidup. Nggak hanya dalam satu perkara, setiap perkara. Dalam keluarga, karir kita, hobi kita, apa saja. Ikut Tuhan itu luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi waktu doa, tidak ada suatu perkara yang lebih menggairahkan, menyenangkan, lebih menakjubkan daripada menjadi orang Kristen di hidup ini. Bukan sekedar agamawi loh ya, Kristen agama maksudnya. Tapi yang imannya hidup. Bapak Ibu, saya hari ini tidak exciting gini tanpa tujuan. Saya tahu Allah menyimpan sesuatu yang besar untuk setiap Anda. Dia lebih kaya dari Sinterklas yang bisa kasih kado gak habis-habis hingga hari ini katanya. Tuhan itu punya segala sesuatu dalam kantongnya. Tuhan punya sesuatu yang Tuhan sediakan untukmu. Raih itu tahun ini. Jangan ada yang berkata sudah terlambat. Kita sih hidup namanya pasti makan garam, asam garam. Pasti mengalami manis dan pahit, naik dan turun. Biasa. Biasa. Saya juga bukan orang yang gak pernah menderita. Saya ada bagian saya, salib yang saya pikul. Tapi jangan perhatikan selokan. Hidup untuk Tuhan itu melihat ke depan. Saya bergairah untuk tahun 2015. Ada banyak perkara yang luar biasa. Oh, saya udah gak sabar untuk sampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya kasih sedikit pengumuman. Jangan lupa tanggal 7 Februari akan ada Cancer Free Day in conjunction with atau selaras dengan Hari Cancer, Hari Kanker Sedunia. Kami Gereja Mawar Sharon, kita sebagai kepedulian gereja ini terhadap penderita maupun keluarga mereka, kami mengadakan acara ini. Nah nanti akan ada itu tanggal 7 hari Sabtu, jadi siang hari, ada jamnya, lihat warta. Dan acara ini ada khotbahnya, ada kesaksiannya, ada talk show-nya dari penderita. Tujuannya adalah untuk menguatkan sang penderita dan keluarganya. Jadi kalau Anda kenal seseorang yang menderita kanker atau Anda mesti referensikan untuk datang di acara ini, rekomendasikan. Memang bayar supaya nggak sembarang orang datang. Dan bayaran itu Anda membayar masuk pun adalah untuk dapat makanan dan juga dapat goodie bag segalanya. Jadi belum lagi didukung oleh dokter-dokter topnya Singapura. Datang kemari untuk melayani dan mendukung acara ini. Bayangin, jangan pelit sama ministry. Jangan karena ini enggak free Anda enggak datang. Ya, ini enggak seberapa dibanding apa yang ditawarkan. Kami harap adalah bagi Anda mungkin yang sehat, tidak ada penyakit apa-apa, Anda juga bisa ajak teman-teman Anda, belikan untuk mereka untuk datang di acara ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Cancer Free Day 7 Februari tahun ini, hari Sabtu di Gereja Mawar Sharon. Dengan dokter-dokter Singapura juga.
dan pengkhotbah lokal saya. Oh haleluya, apa kabar semuanya? Luar biasa, harus luar biasa jadi anak Tuhan. Hari ini sepanjang hari ini saya khotbah beda-beda, ya. Jadi saya pagi tadi berkhotbah tentang puasa untuk apa yang belum terjadi, itu judulnya. Dengarkan sendiri, karena hari-hari ini kan kita puasa 21 hari. Masih sisa 16 nih. Dengarkan itu, saya jelaskan bedanya anggur lama dengan anggur baru, dengan anggur tua. Otoritas Allah yang meningkat dalam diri kita ketika kita berdoa, hubungannya dengan puasa apa. Puasa gak cuman perut lapar, puasa juga harus pakai telinga, bla 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 sebagainya. Dengar sendiri, berita gak bisa diulangi. Kebaktian 2, saya bicara tentang menjalankan talenta. Saya cerita tentang bagaimana kita itu, Tuhan itu memberi kita talenta yang berbeda-beda. Pokoknya gak dengar rugi sendiri. Kebaktian 3 tadi, saya menyampaikan firman mengenai iman Filipi. Apa itu? Tentang imannya Paulus mengatasi segala keadaan. Hadir juga di ibadah beberapa keluarga korban pesawat AirAsia. Saya sampaikan pesan ternyata tepat sasaran. Bukan hanya kepada keluarga, tapi kepada semua kita. Karena iman Filipi itu bicara ke semua orang. Gimana kita perlu, gak boleh idealistis. Kalau melihat segala sesuatu tuh lihat apa yang kita bisa lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. Lihat apa yang kita bisa, lakukan itu. Jangan tunggu yang ideal datang. Nah saya jelaskan tadi, gimana ternyata hal tersebut Tuhan tuntun akhirnya menggenapi visi yang dia ucapkan dalam kehidupan seorang Paulus. Perkara besar selalu dimulai dengan perkara kecil. Jangan remehkan hari-hari biasa. Bahkan saya katakan, keberhasilan seseorang tidak tergantung dengan program besar hidupnya atau proyek-proyek gede. Tergantung dari agendanya tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah saya jelaskan di sana, Anda dengarkan sendiri. Dan di kebaktian ini sekarang, saya mau jelaskan, mau lanjutkan karena saya nggak bisa selesaikan di kebaktian 2 tentang talenta. Saya mau selesaikan perikop itu. Buka bersama dengan saya di Matius 25. Saya lanjutkan dari kebaktian 2, apa yang belum saya selesaikan. Sambil review sedikit apa yang saya katakan, sedikit saja nyerempet apa yang saya sempat sampaikan, langsung saya bagikan sesuatu yang baru. Matius 25 tentang talenta. Nanti ketemu lagi bulan Februari tanggal 1, saya akan ajar soal praise and worship selama 2 minggu berturut-turut, launching lagu dan album dan buku kesembuhanku percaya mujizat. Nah setelah itu baru saya rencana untuk mengajarkan kitab Wahyu kepada Anda tentang akhir zaman. It's gonna be very interesting karena kita akan belajar tentang rapture, pengangkatan, kenaikan, kedatangan Tuhan, antikristus dan sebagainya. Siap-siap, we are in for a ride. Kita akan betul-betul menikmati tahun ini dalam pengajaran-pengajaran Tuhan. Sekarang Matius 25 dulu. Perumpamaan tentang talenta, 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. Perhatikan dari ayat yang kita baca sejauh ini sampai ayat 18, kita melihat ada 3 macam orang yang dikaruniai. Yang satu dikaruniai banyak, yang satu lagi dikaruniai lebih sedikit. Yang satu dapat 1 talenta. Talenta di sini bukan bakat. Bahasa Indonesia talenta adalah bakat nyanyi, nari, biasanya dihubungkan dengan seni. Talenta di sini adalah uang, ini mata uang zaman dulu. 1 talenta sekian kilo perak, kira-kira begitu. Ya, hidup itu seperti 1 koin. Anda mau gunakan untuk apa ya, habis untuk itu. Tuhan tidak akan campuri keputusan pribadi kita.
Tuhan hanya akan meresponi kita karena Dia adalah Allah perjanjian. Karena itu Tuhan tidak akan mengambil alih hak pilih. Karena itu hakmu dan hakku. Karena itu pastikan di awal tahun ini Anda dan saya memilih dengan benar. Karena itu saya khotbahkan ini di awal tahun adalah supaya kita jangan sampai salah jalan. Tahukah bahwa kita semua itu bertalenta? Setiap kita itu ada talenta. Hanya berbeda-beda. Sayang kalau kita saling membandingkan. Aku kok gak sebakat dia. Kok gak sekaya, seganteng, secantik dia. Kok aku gak sekuper dia dan sebagainya. Selama Anda selalu lihat lubang pada donat, Anda tidak akan bisa menikmati roti Anda sendiri. Puji Tuhan, Tuhan itu menciptakan mujizat luar biasa karena Tuhan menghargai makan siang seorang anak kecil 5 roti 2 ikan. Jangan lihat lubang donatnya. Karena ketika Anda selalu melihat kelebihan orang lain dan mengiri, Anda akan selalu merasa minder dan tidak punya apa-apa. Dan itu adalah satu virus pembunuh iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara harus waspada. Setiap kita itu punya karunia. Minta tolong sama Roh Kudus untuk kita menemukan. Dan karunia Tuhan itu nyata. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi Tuhan itu punya hikmat. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jangan iri dengan karunia orang lain karena mandatnya beda. Jangan iri dengan bakat orang lain karena dia punya misi dari Tuhan. Kalau orang diberi lebih karena memang dia sanggup untuk memberi lebih. Bukan Tuhan, maksudnya orang itu sanggup untuk melakukan lebih. Bersukacitalah dulu. Agar karunia yang ada pada kita ini bisa menyala, bergembiralah untuk karunia orang lain. Jangan-jangan malah justru dapat transferannya. Saya dengar cerita tentang satu orang di Jimmy Fallon, di Saturday Night Live. Orang itu membuat buku dan dia cerita bagaimana dia masuk di dalam dunia perfilman dan sebagainya. Dia memulai dengan menonton segala film yang dia suka maupun gak suka genrenya. Orang yang senang dengan hasil karya orang lain biasanya akan berkarya sendiri. Karena itu belajar untuk senang. Karena ada banyak bakat bahkan itu diberikan karena tertular bukan karena dari lahir sejak kita orokan. Hari ini saya menemukan bakat-bakat baru di dalam diri saya yang bermunculan. Itu bukan karena ada pada saya dari dulu. Ketika saya melakukannya itu, keluarga saya pun terkejut. Loh, kamu kok bisa ini dan itu? Itu karena saya menghargai dulu beberapa kecipratan dan tertular. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda kalau Anda tahun ini mau sedikit berkat, gampang. Jadilah orang yang picik hatinya. Jadilah orang yang menggerundel. Gerundel itu apa? Di belakang orang lain dan sukses mereka dan kritiki mereka, Anda pun tidak akan terima apa-apa. Selain hati Anda puas sementara bisa kata-katai orang, tapi habis itu sebenarnya tambah kesel di hati. Karena perkataan negatif itu akan kembali ke diri sendiri. Itu akan gerogoti yang namanya jiwa Anda. Tapi kalau Anda bisa memuji orang lain, bagus ya, dan sebagainya. Siapa tahu nanti dia mau mengajarimu. Siapa tahu dia akan ajak dirimu kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama apa-apa, siapa tahu Anda akan terinspirasi oleh hasil karya maupun orang itu. Mau gampang, mau jadi orang yang betul-betul mengalami pelit berkat, piciklah hati. Anda menutup diri terhadap berkat-berkat yang mungkin secara potensi di dalam diri Anda. Banyak karunia itu masih di dalam forum potensi di dalam dirimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ingin diberkati, 5, 2, 1 talenta. Kalau saya jadi hamba yang 1 talenta, saya pasti akan lihat yang 2. Saya akan pelajari etika kerjanya. Saya akan lihat dengan yang 5. Saya akan pelajari dan tangkap ambisinya. Bukan ketakutan menyimpannya di bawah tanah. Saya akan senang untuk mereka. Mungkin saya masih pegang 1, saya tidak tahu mau apa. Saya yakin hamba ini tidak jahat. Tapi awal mulanya, dia itu pegang 1 itu, dia picik hati. Dia pegang 1, sebenarnya awal mulanya dia nggak tahu dia harus buat apa dengan itu. Kalau Anda tidak punya ide sendiri, tiru ide orang lain nggak apa-apa. Tapi pastikan Anda lakukan dengan cara yang positif dan gentleman. Ada banyak berkat itu adopsi di hidup kita, tahu kan Anda? Ada orang-orang tertentu tidak punya bakat dan berkat itu, tapi karena dia mendekat. Tapi karena dia menghargai, karena dia memperhatikan, muncullah hal-hal baru. Tahun 2015 ini
Ada virus yang akan di udara yang menularkan penyakit, betul. Cerita lama, setiap tahun selalu ada. Wabah ini, wabah itu, tahun lalu ada Ebola. Tahun depan ada apa? Bundar. Tapi saya doa, Jemaat Mawar Sharon diluputkan, katakan amin. Tapi tahukah Anda, bukan hanya virus yang bisa menular. Tahun ini ada berkat yang menular. Learn to be good mouth. Seperti Yusuf dikatakan dia itu orangnya manis. Manis sifatnya itu bisa terlihat dari perkataannya. Bukan manis artinya menjilat loh ya, pura-pura di belakangnya adalah duri yang menusuk. No, luar dalam harus sama. Namun demikian, saya punya satu pepatah yang saya taruh di sosial media. Always say what you mean and mean what you say, but never say what is mean. Itu kalau di rap enak itu. Never say what you mean. Salah kebalik. Always say what you mean and mean what you say, but never say what is mean. Selalu katakan sejujurnya, jangan ditambah-tambah. Selalu katakan apa yang benar, namun jangan pernah keluar kata-kata yang kasar. Dimulai dengan mulut kita, mulut mengundang kebenaran. Dengan mulut kau akan dibenarkan, dengan mulut kau akan dihukum. Tahun ini jangan keluar kata-kata pesimis, sekalipun kalau kita hanya punya 1 talenta. Bersyukurlah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa tahu Anda dipinjami salah 1 talenta itu untuk dijalankan oleh orang lain. Siapa tahu nih, siapa tahu yang 5 talenta kelabakan dan berkata, bisa enggak saya subkan? Itu kan ada namanya. Kalau kita kewalahan kan di company setiap perusahaan itu biasa kita subkan. Contohnya cleaning service. Kita nggak perlu punya pembantu sendiri kan. Kadang-kadang disubkan cleaning service. Ada yang cleaning service outsourcing dari luar yang bersihkan. Itu kan kecipratan berkat namanya. Kita jaga sendiri siang malam pagi petang ya nggak bisa. Sewa sekurikor. Sewa orang-orang yang akan jaga untuk kita. Ya kan, sup-supan itu biasa. Dalam kerajaan surga juga sama. Ada beberapa pekerjaan yang Anda kerjakan itu nanti di tahun ini. Saya banyak bernubuat di malam ini. Akan muncul karena Allah mensupkan sesuatu ke Anda. Hanya karena Anda itu jujur, hanya karena Anda itu manis. Disupkan. Dari orang yang cuma dapat proyek demi proyek, lama-lama punya perusahaan. Hanya karena kepercayaan. Percayaan. Saya yakin itu. Tahun ini yang menang bukan yang punya modal saja. Tahun ini bukan hanya kelinci yang sampai garis finish kalau dia tertidur. Tahun ini kura pun bisa. Tahukah Anda? Bukan hanya yang punya modal. Orang yang punya mental tahun ini yang akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ajarkan artinya apa menjadi orang dunia, seperti orang dunia yang katakan dalam perumpamaan Mamon yang tidak jujur itu, bagaimana kita bisa pintar. Karena Tuhan memuji orang-orang dunia jauh lebih street smart, lebih pandai. Saya ajarkan, what if, bagaimana jikalau kita menjadi sang hamba 1 talenta itu. What if? Saya berikan sebuah twist, bukan membengkokkan firman tapi memberikan dimensi. Dari sisi sudut yang lain untuk Anda pandang. Ceritanya bisa beda kalau si 1 talenta ini melakukan apa yang saya khotbahkan. Ceritanya akan beda. Dia kan jadi orang yang kecipratan berkat luar biasa. Dia bisa berakhir dengan 5. Dia bisa menjadi hamba yang paling besar multiplikasinya. Mungkin yang 5 jadi 10 nih. Lebih gede memang konglomerasi ya kan, kalau secara dunia bisnis. Tapi kalau secara presentasi bisa-bisa yang 1 itu jadi 5 loh. Karena yang 5 jadi 10 kewalahan, kasih dia beberapa. Yang 2 jadi 4 kewalahan, bisa-bisa yang 5 jadi 10 karena kasihkan dia. Ceritanya pun beda, bisa jadi 50 karena dikasih ke dia, berkembang. Berkat menyambung berkat, multiplikasi menyambung multiplikasi. Seperti bola salju, seperti sebuah gulungan es yang besar. Kita nggak bisa lagi lihat mulainya dari mana. Sambung menyambung. Bapak Ibu Saudara, kok kita punya spirit seperti ini, semua masuk Kanaan tahun ini, semua masuk Kanaan. Gak ada yang ketinggal di padang gurun. Yang membuat orang Israel gak bisa masuk, itu karena mereka gak bisa bergaul dengan Tuhannya dan gak bisa bergaul satu sama lain. Gak bisa. Musa dikeluhi, Daud belum ada. Harun dirasani, semua orang dicacati. Tuhan gak terkecuali dihujati. Mana bisa? Mana bisa? Allah curahkan berkat, bocor semua. Kasih air, jadi Mara Meriba. Tuhan kasih mana,
jadi kutukan buat mereka. Padahal dikasih ketumbar manis dari surga, turun begitu saja hari Minggu. Hari Sabtu maksudnya, waktu itu di Sabatnya, hari Sabat mereka bisa dapat 2 porsi, tapi akhirnya mereka justru jadi rakus daging. Whatever God bless, mereka balikkan menjadi curse. Bapak, Ibu, Saudara, berkat tidak usah ditolong. Tuhan bisa turunkan sendiri tahun ini. Saya siapkan jemaat kita. Sampai yang punya 1 talenta pun nanti blur, tidak jelas. Yang mana 5, yang mana 1 talenta. Semua akan sejahtera. Aku punya rancangan indah bagimu. Hari depan penuh pengharapan. Itu 2015. Ayo siapkan. 1 pelita. Aku rapopo. Berkati orang lain. Miliki kebiasaan bless others. Berkati orang lain. Aku berkati kamu ya. Aku berkati kamu. Kita itu harus jadi orang yang saking berkatinya. Berkati gitu ya. Sampai ya saudara Tommy, kamu diberkati Tuhan. Ya Tuhan berkati. Padahal dia gak tahu namanya yang dipanggil. Saudara Winnie, ya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saudara Tommy, itu kamu. Oh saya. Ada orang itu begitu baiknya. Kalau selalu doain orang lain waktu namanya dipanggil, dia masih gak sadar kalau namanya dipanggil. Selalu mengharapkan orang lain diberkati, ketika namanya dipanggil bak lotre itu, dia gak sadar kalau sedang nomornya yang dipanggil. Saya tahu itu pada waktu saya pelayanan di Amerika, ada undian. Ada undian ya. Itu lucu sekali, saya rasa itu profetik sekali. Itu luar biasa. Itu undian, ini bagus, ini bisa. Bagus ini karena ini menjadi, kan Anda harus tahu, banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan orang-orang barat, bukan orang Caucasian, bukan orang putih, di Amerika, termasuk Indonesia atau gereja Asia, gereja Chinese segala itu gerejanya kecil-kecil. Jadi pendetanya itu harus banting tulang sampai setengah lembur kerja, ada yang antar koran segalanya. Gak gampang. Jangan pernah berkata hidup di luar negeri lebih enak. Tergantung. Ya kan? Nah, lalu dikumpulkan 100 pendeta, itu saya sempat melayani. Lalu panitia waktu itu sama-sama kita dikasih door prize, tapi door prize-nya bukan cuma 1. Saking banyaknya yang punya hati beban para Lewi, itu semua orang dapat door prize. Cuman beda-beda. Ada yang dapat iPad, ada yang dapat apa minimal dapat kipas angin. Itu bawa pulangnya gimana gua nggak tahu. Ya itu dari berbagai state di Amerika. Senang. Saya memperhatikan ada satu hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan pun ada tipe-tipean. Ada yang nunggu kalau udah dapat, kok aku udah dapat ya kan. Tapi ada itu ya, saya lihat ada satu hamba Tuhan seperti penguin. Di sebelah sana siapapun yang dapat dia. Dia senang sekali. Saya loh lihat dia tuh senang loh. Saya tuh senang lihat orang yang senang lihat orang lain dapat berkat itu. Senang saya lihat itu, saya juga ikut. Giliran iPad. Kok iPad? Apa ya itu? Pokoknya yang mahal, nggak tahu apa, yang gadget yang baru saat itu, pokoknya baru banget, nggak tahu apa ya, pokoknya pokoknya Apple gitu. Namanya dipanggil, dia nggak sadar, tapi dia nggak maju. Itu nomornya dipanggil, akhirnya semua orang di sebelahnya, Nasenia, itu kamu, oh dia senang, bayangin tuh, itu luar biasa. Terakhir jackpotnya itu yang dapat dia malah. Ayo itu kebetulan enggak? Tuhan yang merekayasakan itu. Lu seneng dari tadi tuh Tuhan jadi, jadi kasihan sama dia, kamu tuh begini terus. Ya sudahlah, cut, sini cut. Malaikat maksudnya, situ kasih dia aja itu ayan itu kasih dia. Itu loh berkatnya orang benar. Ayo dong yang gitu. Yang seneng. Kalau Anda punya saingan sama-sama, di toko yang lainnya rame, jangan kutuk, itu rame karena apa, dia ngerusak. Jangan diada-ada. Itu tambah membuat Anda tampak jelek di depan orang lain. Nggak apa-apa senang, kalau Anda mau rame, belum serame dia, pelajari suksesnya di mana, tingkatkan servis contohnya, lebih ramah, harga bersaing. Mungkin pinter-pinter kasih ini dapat itu, ya kan? Kayak kasih saya dapat Warren gitu kan. Kan selalu ada, kasih apa yang pintar-pintar gimana, enggak apa-apa yang sehat saingannya. Tapi never bad mouth. When you bad mouth somebody, badness come back to you.
Atau kita semprot orang seperti ini, kembali ke kita. Tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara, jadilah hamba satu pelita, yang hatinya, pelita, satu talenta, yang hatinya kayak punya 5 talenta. Kalau Anda lakukan ini, cepat lambat Anda akan pegang 50 talenta. Hati yang penting. Nangkep ini ya Bapak Ibu Saudara? Ini beda dengan yang saya share kebaktian 2, Anda perlu tetap dengar yang kebaktian 2. Ya, kebaktian ini sekarang kita lanjutkan. Oke, sampai mana? Ayat berapa tadi? Ayat 18 sampai 19. Oke, ayat 19 ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini. Itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Oke, sebentar sebelum kita masuk kepada ayat 23, lanjutin dulu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ingati sampai ayat 23, nanti lanjut ayat 24. Perhatikan saya, yang pertama tadi saya sudah bicara soal attitude atau sikap hati yang benar. Yang kedua, Anda harus punya visi untuk bertumbuh. Anda harus punya visi, gini loh. Anda, bukan visi ya, saya berani deh saya sebut pakai kata ini yang seringkali konotasinya agak negatif. Tapi mari kita sucikan, kuduskan segala sesuatu. Kita tebus setiap kata dan kalimat. Sehingga menjadi untuk Tuhan, oke? Kalau yang pertama tadi bicara sikap hati, kedua, Anda mesti punya ambisi. Harus ada ambisi. Ambisi ini baik. Bagi orang yang kudus segalanya suci dan kudus. Bagi orang yang tidak kudus semuanya cemar. What's wrong with ambition? Tidak ada yang salah dengan ambisi. Mesti punya ambisi. Jangankan orang yang muda. Yang tua, yang merasa sudah tua pun tidak ada di sini jemaat Mauritian yang punya DNA orang kalah. Gak ada yang bisa berkata, aku sudah umur sekian, sudah turun gunung. Siapa bilang? Apakah engkau akhir-akhir ini dengar perkataan setan? Setan kan selalu membisikkan sesuatu yang memelencengkan firman Tuhan. Tuhan gak pernah berkata begitu. Gak pernah. Sampai putih rambutmu, aku menggendongmu. Bukan berarti engkau gak kuat jalan. Sebab buktinya engkau masih akan berbuah-buah sampai lanjut usia. Gak ada yang namanya over the hill buat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan ada yang di sini merasa, enggak punya ambisi. Anda bisa pensiun dari posisi. Pensiun dari tugas tertentu. Enggak apa-apa. Tapi tidak pernah boleh Anda melepaskan ambisi Anda untuk bisa belajar sesuatu yang baru. Untuk selalu bisa berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Mesti punya ambisi. Saya beritahu, kelebihan daripada hamba dengan 2 talenta dan 5 ini, mereka punya ambisi. Mereka punya ambisi untuk melipat gandakan. Apa yang membuat si 5 hamba 5 talenta ini bisa mengembalikan 10, yang 2 dapat 4. Karena mereka fokus bukan pada 5 yang mereka miliki, mereka fokus dengan apa yang kumiliki ini, apa yang bisa aku hasilkan. Banyak orang puasa hari-hari ini, kan kita di dalam bulan puasa. Banyak orang tuh puasanya itu enggak maju, tidak progresif puasanya. Malah menurut saya puasanya agak sedikit mandul dan stagnan. Kalau kita hanya puasa, Tuhan, aku ini Tuhan, aku tolong ya Tuhan supaya aku ini bisa jadi lebih baik, cuman gitu aja. Puasa harus progresif. Kalau saya puasa untuk apa yang belum saya punya yang Tuhan katakan sudah menjadi milik saya. Saya puasakan untuk 1000 gereja lokal yang sekarang baru berapa puluh. 900 sekian gereja itu saya puasakan hari-hari ini. Saya puasakan untuk
1 juta murid yang baru tercapai, baru 30.000, masih ada 970.000 itu saya puasakan. Puasa harus punya ambisi, pilih-pilih ambisi apa, utamakan ambisi Tuhan. Tetapi hamba yang punya 2 talenta dan 5 itu berpikir gimana dengan apa yang aku punya, aku bisa meraih apa yang belum aku miliki. Ini bukan serakah, ini ambisi ilahi. Anda dan saya mesti punya ambisi itu. Contohnya ambisi ilahi adalah, Papa belum kenal Tuhan. Jangan tunggu nanti. Ada juga daripada korban, keluarga korban daripada penumpang yang hari ini ke pesawat naas itu. Ada juga yang hari ini keluarga menyesal sekali karena 1 tahun terakhir belum injilin kekasih mereka yang sekarang sudah tiada. Dipisahkan seketika. Tanpa siapapun menduga di hari libur yang menyenangkan. You have to have an ambition. Ambisi untuk menyelesaikan pekerjaan, itu juga ambisi yang luar biasa. Apa yang selama ini Anda mulai, selesaikan dong. Jangan setengah-setengah kalau kerja. Saya kalau kerja enggak pernah setengah-setengah. Saya ngelembur. Saya harus selesaikan apa yang saya mulai. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus punya ambisi yang demikian. Anak muda juga harus punya ambisi. Apa yang membuat si 1 talenta ini, hamba ini tidak bisa maju? Karena dia tidak memikirkan untuk meraih apa-apa. Dia punya 1, dia puas. Dia simpan, dia pelihara jangan sampai hilang. Dia main aman, dia tidak berpikir aku harus meraih sesuatu dalam hidupku. Tidak ada pikiran itu di dalam dirinya. Anda dan saya kalau punya uang, 100.000 juga adalah berkat. Anda dan saya harus punya visi. Tahun ini aku harus memperbaiki hidupku. Tahun ini aku harus bisa betul-betul memberi perpuluhan dengan sukacita. Aku harus bisa. Tahun ini aku harus bisa atur keuanganku. Aku mau Tuhan agar supaya nanti istriku ketika hamil tidak naik motor. Saya harus bisa cicil kendaraan dan harus cukup dengan gajiku. Saya mau kerja dengan baik, setiap pagi datang ke kerja, memberikan penampilan yang terbaik agar promosi. Nggak apa-apa loh itu. Celakalah orang yang kerja tanpa ada pikiran mau promosi. Asal jangan pakai demonstrasi. Anda mau promosi, tunjukkan hargamu lewat servismu, lewat performamu, lewat kepandaianmu, integritas, kesetiaanmu. Kalau nanti perusahaan tidak menghargaimu, perusahaan lain akan menghargaimu. Jangan turun harga sendiri. Apalagi lewat demonstrasi, semua orang malah hindari buruh yang demikian. Malah justru nanti investor pindahkan semua dari Indonesia ke negara lain yang kurang demonstrasi. Bapak, Ibu, Saudara, harus punya angan-angan. Aku kerja, saya melihat anak muda yang sekolah forever, tidak mau lulus-lulus. Aku tahun sekian harus lulus. Kalau bisa double major. Kalau bisa 2 di dalam 2 fakultas. Harus bisa. Saya ambil ini, ambil itu. Sekalipun tidak pinter, gak apa-apa. Anda tidak harus cum laude. Anda lulus kedua-duanya dengan baik. Tahun sekian aku harus S2. Harus punya gigi. Kristen melempem itu bukan Kristen. Melempem itu bukan Kristen soalnya. Gak boleh. Saya harus. Anda punya ibu rumah tangga, miliki mimpi yang indah. Anak-anakku nanti jadi presiden. Gak apa-apa. Kalau presiden gak jadi pasukan penjaga presiden pun jadi. Miliki mimpi. Jangan ngomelin suami dan anak-anak. Berdoa bagi anak-anak Anda setiap hari. Lihat ibu yang mendoakan anak-anaknya. Ketika jadi ibu rumah tangga, jaga dan beri mereka value yang akhirnya menjadikan mereka presiden ini dan itu. Itu nilainya dari rumah loh, bukan dari university. Saya pernah bicara dengan orang-orang beberapa yang top di dalam dunianya. Dan mereka semua dipengaruhi oleh mama. Dari kecil diajarin. Kamu harus begini jadi orang, kamu harus begitu. Didoakan. Jangan berkata aku cuma ibu rumah tangga. Hargamu kau tentukan sendiri. Jadi hamba 2 dan 5 talenta. Yang hamba 5 talenta itu gak mikir 5 loh. Waktu dia terima 5, dia pikir 10. Mungkin dia pikir 8.
ternyata hasilnya melampaui mimpinya. Atau mungkin bisa jadi dia mimpi 15, hasilnya cuma 10 doang. Yang pasti dia mimpi untuk apa yang belum dia miliki. Dia mimpikan, dia puasakan, dia usahakan. Boom! Dapat 10. Kembalinya 5 ekstra. Yang 2 dia mimpi, aku harus dapat sesuatu yang aku belum miliki. Tuhan terima kasih untuk 2 ini, ajari aku mengelolanya. Dia cari cara gini gagal, gitu gagal. Kalau dia gak pernah gagal, gak mungkin dia akhirnya cuman bisa mengembalikan 4. Pasti dia pernah kebentur sana sini dari 2 itu. Mungkin dia punya mimpi dapat 8 berakhir 4, tapi lumayan. Lumayan. Dia dapat 100% pelipat gandaan. Yang 1 enggak. Dia dapat, dia liatin terus. Terus melulu liatin. Enggak punya visi. Dia hanya mengikuti saja. Menikmati berada di dalam sana. Dream what you have. Kaleb memimpikan Hebron. Aku harus miliki itu. Yosua melihat Kanaan, dia acungkan tangannya seperti ini sampai tidak bisa goyang. Sampai tidak bisa goyang. Setiap orang yang betul-betul dipakai Tuhan, all of them are driven. All of them are driven. Nggak tentu satu tipe personality. Selalu yang extrovert, kadang-kadang yang dia introvert, ada yang melankoli. Tetapi semua mereka driven. Ada dorongan. Makanya Roh Kudus disebut sebagai hembusan. Kalau tidak ada dorongan, puasalah, minta Tuhan. Aku berdoa, Engkau berikan kepadaku satu ketukan di sini. Aku minta, aku mau bergerak dengan Tuhan. Kalau Anda selama ini mimpinya jadi jemaat hanya untuk jadi jemaat biasa saja Anda jadi. Anda datang ke gereja ini, harus punya mimpi. Ya Tuhan, aku tidak mau jadi jemaat biasa. Aku mau tumbuh. Tahun 2015, aku mau terlibat menara. 2015, ya Tuhan, aku mau terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia aku. Aku mau maju. Amin Bapak Ibu. Yang satu sikap hati, yang kedua ambisi. Anda perlu punya ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau yang satu itu tadi, dia nggak punya ambisi apa-apa. Kita lihat ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Perhatikan di ayat 27. Tuhan menyinggung hamba-hamba lain di samping dia yang punya 2 dan 5 talenta tadi, yang sekarang jadi 4 dan 10. Ketika hamba ini berkata dia takut, Tuhan kok bela dalam waktu Tuhan lagi semprot dia, kok Tuhan bela rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya. Hamba Tuhan di sini bukan pendeta, maksudnya orang yang dapat kepercayaan. Kok Tuhan bela ya hamba-hamba Tuhan lainnya yang punya 2 dan 5 talenta? Mau tahu kenapa? Karena alasan dia tidak relevan. Dia bilang, aku takut. Waktu dia bilang aku takut, saya bisa bayangkan wajah 2 hamba yang barusan dipuji oleh tuannya. Waktu dia bilang, aku takut. Yang 2, lu kira lu doang yang takut, gua enggak. Ngerti maksud saya? Karena itu Tuhan bela yang lainnya. Ketika dia berkata, aku takut karena itu aku enggak kelola. Hamba yang 2 talenta dan 5 tadi, sama-sama mengerutkan dahinya dan berkata, maksudmu apa? Kita semua ya takut bro. Anda mau maju dengan Tuhan? Stop making excuses. Stop making lame excuses. Berhenti memberikan alasan yang cupu. Alasan yang lemah. Don't make excuses. Saya juga takut sama dengan Anda. Saya juga dicobai sama dengan Anda. Sama. Tidak beda. Oh Bapak Ibu Saudara, hanya karena talenta kita, bakat kita beda-beda.
Kita sama-sama daging dan manusia. Anda harus punya mentalitas ini. Dia bisa, gua bisa dalam bidang saya dan panggilan saya. Gua bisa. Anda kalau tidak punya gigi seperti itu, Anda tidak keturunan singa Yehuda. Mana ada singa ompong. Mari kita berhenti bertobat daripada membuat alasan tahun ini. Kita nggak perlu begini loh. Dia bisa di area itu, aku juga harus bisa. Nggak tentu Bapak Ibu. Setiap orang tidak sama. Nggak bisa. Saya mati-matian latihan nyanyi nggak akan bisa suara saya seperti siapa yang hari ini yang nggak akan bisa seperti suaranya orang-orang yang pandai nyanyi. Saya sepandai-pandai nari, saya belajar gimana pun juga nari. Saya nggak mungkin bisa nari seperti orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita nggak usah membandingkan. Tapi sama-sama kita punya talenta, kita harus kerjakan di depan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan membuat alasan. Tahun ini mari kita tutup segala alasan dari mulut kita. Dan hamba ini dibela sama Tuhan, kedua hamba, 25 talenta. Apa maksudmu? Kalau kamu takut tidak kerjakan, sedangkan yang sana takut kelola, mendingan dari tadi, talentamu itu kasih ke dia. Aku kembali pulang membawa laba diberikan padaku, yang di sini hanya alasan belaka. Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari sekarang tentang kemalasan itu pilihan. Ada orang-orang yang tidak mau ambil risiko. Kalau gitu, itu pilihan hidup. Coba buka saja di depan sini, tidak usah dibaca di Alkitabnya, Yosua 18 ayat 1-3. Mari kita jangan belajar dari 7 suku ini. Ada 7 suku yang ditegur oleh Yosua. Ya, sekarang kita lihat Yosua 18 ayat 1-3. Munculkan di depan layar di sini. Dah? Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Tunggu sebentar di sana. Negeri itu telah takluk kepada mereka, di sini maksudnya itu tanah perjanjian yang sekarang itu Israel modern. Itu dari atas sampai bawah sudah di mapping atau dipeta oleh Yosua, dikasih ke suku-suku itu dalam keadaan setengah matang, setengah mentah. Maksud saya apa? Separuh sudah digarap oleh Yosua, selesai Yeriko, Ai dan sebagainya. Udah orang Israel Yahudi semua. Sebagian lagi meskipun sudah dipeta masih daerah musuh. Kan gampang toh ya, dikasih sisanya untuk dikeliling sama mereka. Tapi setelah Yosua hidup sampai tua, puluhan tahun kemudian, gak kelar-kelar juga. 7 suku ini melambangkan satu hamba yang satu talenta itu. Penuh dengan alasan. Orang-orang Kanaan kuat kek, mereka punya besi baja kek, mereka punya kereta besi dan sebagainya. Mereka punya alasan, padahal suku yang lain juga berperang dan berhasil. Gak bisa apa-apa yang seperti ini, karena Tuhan tidak akan menginterupsi pilihan kita. Kita lihat ayat 2, munculkan di depan. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Padahal sudah dipetakan untuk mereka. Mereka harus membuat strategi untuk menguasai. Tapi ayat 3, teguran Yosua. Sebab itu berkatalah Yosua pada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Yosua tidak lagi mempertanyakan apakah Allah menyertai mereka? Allah di tengah-tengah mereka, tapi mereka yang malas-malasan. Loh, mau bisa apa? Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Kita sudah doakan itu, tinggal maju. Tapi mereka nggak mau. Mengapa? Karena satu, sikap hati mereka. Sikap hati mereka itu loh. Mereka itu nggak bisa terinspirasi dengan kemenangan orang lain. Sikap hatinya itu lebih merasa minder. Kalau ini di dalam hal ini mereka lebih introvert, mereka lebih masuk ke dalam, mereka minder, mereka lihat sukses orang lain, mereka tidak bisa terinspirasi. Dan juga mereka tidak punya ambisi. Tidak punya ambisi. Karena itu sayang sekali mereka membuat alasan. Nah disinilah yang dimaksud dengan hamba yang jahat dan malas. Allah sudah berikan, mereka tidak rampas. Tujuan puasa adalah, ini dia. Saya minta di dalam nama Yesus ketika kita puasa tinggal 16 hari ini. Tanya sama Tuhan, apa kehendaknya dalam hidupmu yang belum dikenapi? Yang Tuhan tidak akan genapi.
sebelum Anda bersedia kerjasama dengan dia? Tanya sama Tuhan. Semua berkat yang lain jangan dipuasakan. Itu sudah Anda miliki soalnya. Syukuri saja dan doakan. Pelihara dan kelola. Kerjakan keselamatan Anda. Puasa adalah untuk puasa apa yang belum Anda miliki, yang Tuhan katakan sejak tahun-tahun yang lalu itu milikmu. Puasalah untuk itu. Aku bersedia Tuhan. Aku ditegur lewat firman hari ini. Aku puasa kali ini. Beritahu aku perannya apa. Beriku kuasa untuk bisa bertindak. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang lihat lanjutannya. Ayat ke-27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ada satu gelar lagi ditambahkan pada hamba 1 talenta, hamba yang gak berguna, useless. Ya, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perhatikan ayat 29, saya mau bicara tentang ini sebagai penutupan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Perhatikan itu ya. Kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ada pewahyuan di sini. Kepada orang yang mempunyai, itu berarti berdasar takdir. Seperti orang lahir bisa seni. Ada orang lahir personality, kepribadiannya lebih supel dari yang lainnya. Ada orang lahir dengan kelebihan tertentu. Itu yang disebut, karena itu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kata mempunyai itu by takdir. Diberi itu by faithfulness. Karena itu saya yakin ada banyak talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan susulkan bukan lewat kelahiran pertama kita ketika kita jadi orok dan bayi di rumah sakit. Masih ada bakat-bakat baru yang terjadi lewat kelahiran kedua, yaitu kelahiran baru. Lewat lahir baru, ada bakat baru. Saya tahu beberapa teman saya saja, mereka jauh lebih layak untuk saya jadikan cerita. Meskipun saya bisa musik juga. Teman-teman saya beberapa itu gak bisa musik. Orang Surabaya bilang nol potul. Tapi ketika pada saat dia lahir baru, ketika kami di Vancouver, Kanada. Dan Anda harus tahu di sana gereja hanya 50 orang doang. Bertumbuh setelah sekian tahun jadi 100 orang. Nggak punya pemain keyboard, mau sewa dari mana? Akhirnya kami berdoa, lewat kelahiran baru, lewat status kami sebagai warga negara sorga, kami minta loan dari bank di atas sana. Tumpang tangan berdoa untuk beberapa orang, tiba-tiba mereka main piano dengan belajar tentunya, tapi belajar pun nggak bisa begitu kalau nggak dikasih karunia. Main piano, main bass. Seperti yang saya katakan, mungkin saya pernah katakan dulu entah di kebaktian mana. Salah satunya yang gak bisa bass sama sekali. Salah satu timnya True Worshipper itu dari Vancouver, Kanada. Itu anak buah saya dulu. Gak bisa, nul betul. Dia bisa deng bisa sekarang. Gak tahu caranya gimana, jarinya bisa kalau saya gak jadi musik gitu. Itu dia bisa luar biasa. Dia pelajari yang dulu zaman-zamannya Hosana Integrity, siapa itu yang gundul orang hitam yang bisa dibalik-balik itu loh, siapa namanya? Ya, dia bawa pulang, dia pelajari dan sebagainya. My goodness, dia main di salah satu band dari satu grup praise and worship yang ternama di Indonesia. Saya bangga sama saudara saya itu. Satu-satu, bisa. Mereka gak punya bakat, itu bukan tipe anak yang dari kecil sudah konser. Mereka baca not balok aja terakhir-terakhir udah gerang. Saya juga bisanya begitu, tapi saya nggak mau. Karena saya main hanya untuk kalangan sendiri. Kalau saya main di sini mungkin dilempar tomat sama orang. Saya main juga begitu. Saya nyembah Tuhan. Musik-musik datang dari Indonesia, kaset-kaset dulu bentuknya. Untuk pujian penyembahan, datangnya lama, tunggu siapa datang dari Indonesia ke Kanada. Atau datang pembicara tamu atau sebagainya. Saya bilang, Tuhan, aku perlu satu musik, aku ingin nyembah itu gak kosongan. Saya pegang piano, saya pegang gitar. Saya tanya sama teman saya, G itu gimana ini? Sudah saya eksplorasi sendiri. Saya main piano sambil nyanyi. Sampai pernah jadi praise and worship leader dengan melakukan itu. Tidak ada, nol putul. Ada beberapa bakat yang diberikan, bukan
kelahiran. Susulan. Beberapa orang tidak punya pengalaman manajemen, udah telat untuk mau sekolah lagi kuliah. Tapi karena sekarang job demand, karena tuntutan pekerjaan, berdoalah kepada Allah. Gak hanya lewat kelahiran baru, lewat persekutuan dengan Tuhan. Bisa muncul bakat baru loh. Gak hanya seni saja, kemampuan juga. Beneran. Makanya itu ada ayat dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu gak sia-sia. Kata jerih payah itu bukan keringat. Performamu gak sia-sia. Jerih payah itu bukan bicara tentang susah. Jerih payah itu bisa bicara tentang kerja. Gak akan sia-sia. Tuhan akan membuatmu serba bisa. Munculkan coba Filipi pasal 4 ayat 13 dimuncul di depan sini. Ada yang lewat persekutuan dengan Tuhan muncul yang baru. Saya tahu ada beberapa orang yang tidak pernah sekolah manajemen, tapi hari ini manage bisnisnya begitu banyak, luar biasa. Orang sekolah manajemen aja banyak S1, S2 yang nganggur, tidak punya kerjaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saya mau beritahu dalam bahasa Inggrisnya begini, I can do all things. All things. Kata all itu tidak ada perkecualian. Kalau ada perkecualian itu karena saya memilih untuk tidak masuk ke sana karena waktu saya singkat. Saya tidak bisa bangun segala sesuatu, coba segala hal. Saya fokus dengan beberapa, tambahkan setiap tahun. Ketika menginjak usia tertentu, minta bakat baru, minta kemampuan yang baru. Saya akan berkembang. Dan karena waktu saya singkat, hidup di dunia kalau Tuhan izinkan hanya 80. Saya harus selesaikan sebuah visi dalam hidup saya. Tapi kalau saya mau, balet pun saya bisa. Kalau Anda tidak bisa percaya gitu, jangan jadi orang Kristen. Kita punya DNA itu, no limit. Kartu kredit kita itu limitless. Saya mau angkat iman Anda. Bakat-bakat yang muncul tidak ada padamu. Ini yang disebut dengan karena itu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang gak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini yang mengenaskan. Apapun yang ada padanya diambil daripadanya. Apa yang ada padanya? Kalau kita tidak punya 5 talenta gimana? Kita punya 1. Saya didapat hikmat dari Tuhan. 1 talenta itu apa? Suatu hari saya baca ayat ini, Roh Kudus tanya sama saya, menurut kamu 1 talenta itu apa, Philip? Kenapa aku sebut 3 perumpamaan? Ada 1 hamba di sini yang UMR minimal 1 talenta, supaya ini relevan ke semua pendengar. Kamu tahu 1 talenta itu apa? Saya bilang, enggak tahu Roh Kudus, kau ajari aku, kau yang memimpin aku ke dalam segala kebenaran. 1 talenta itu adalah hubungan dengan Kristus. Semua orang punya. Tidak semua orang ya, tidak semua orang diselamatkan hari ini. Itu permulaan. Roh Kudus bilang sama saya jelas, that is a strong foundation. Orang punya Tuhan, hilang modal semua uang segala koneksi, bisa mulai lagi. Asal Anda masih punya 1 talenta terakhir, jangan diambil daripadamu. Karena buktinya waktu diambil itu, dia masuk neraka. Dicampakkan. Berarti ini bukan talenta, ini hubungan. Di ayat terakhir kan begitu. Selama kau masih punya Tuhan, engkau belum kehilangan segalanya. Itu saya nggak tahu, nggak kenal pribadi, saya juga nggak pernah dengar kesaksiannya, tapi saya cuma dengar sentilan sana sini yang nggak punya kaki dan tangan. Bisa menikah tuh, istrinya cantik juga tuh, punya anak lagi. Gimana gendongnya? Saya juga nggak ngerti. Bisa renang, bisa kerja sendiri. As long as you have Christ, kau punya Kristus, tidak punya tangan, tidak punya kaki, engkau masih hidup dan bisa tetap seperti kata Habakuk, tetap masih bisa menari-nari di atas gunung dan tempat yang tinggi. As long as you have Christ. Kalau Anda sudah pernah bangkrut hari ini, mulai dari awal saya dengar beberapa jemaat begitu, tapi sekarang dibukakan Tuhan bisnis yang baru, mulai dari bawah. Selama kau masih punya Kristus, jangan bunuh diri. Nggak boleh bunuh diri, karena itu anak Tuhan, nggak boleh bunuh diri. Mau tahu kenapa? Selama masih punya Kristus, engkau belum kehilangan apa-apa. Paling cuma harta, cari lagi bisa. 1 talenta, apapun yang ada padamu, diambil daripadamu. Jangan ambil yang 1 ini, karena dengan ini, dengan Kristus, aku bisa lakukan segala perkara. All. Hari-hari ini saya sedang melukis. Papa mama saya juga tahu saya ngelukis, semua keluarga saya bilang, hah? Kamu ngelukis? Saya tunggu saya 40 tahun. Karena 40 tahun, berapa tahun, puluhan tahun yang lampau, saya sibuk dengan hal-hal yang lain, tidak semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau menurut saya, talenta yang baru saya pakai itu baru 2. Yang 1 hubungan saya kembangkan sampai menjadi pelayanan.
Yang kedua, saya punya beberapa bakat. Saya menunggu nanti saya umur 50 keluar bakat baru lagi. Umur 60 saya keluar bakat baru lagi. I will challenge myself. I don't grow old, just my body growing old. My soul, jiwa saya semakin kreatif dalam Tuhan. Ikut Tuhan harus begitu. Kalau enggak orang enggak akan percaya Anda ikut Tuhan. Ikut Tuhan kok enggak ketularan apa-apa. Hari-hari saya ngelukis nanti. Waktu saya sedang berduka, batal apa namanya? Batal pergi ke liburan ke luar negeri karena perkara Air Asia ini saya berduka. Saya memilih sih, kalau Anda berlibur nggak salah, it's okay. God bless you, itu berkat dari Tuhan. Tapi kami sekeluarga tidak jadi pergi, hangus tiket pesawat, hotel semuanya hangus semuanya. Puji Tuhan anak-anak saya bisa mengerti. Kami berduka. Waktu duka itulah dan mulai saya tuangkan visi saya tentang pesan Tuhan untuk korban dan keluarganya. Ada di bawah, Anda bisa nikmati nanti di bawah. Dan tanggal 1 nanti nanti kita keluarkan lukisan saya yang satunya yang 2 meter tingginya untuk launching buku dan album kesembuhan. Saya beri judul By His Stripes You Are Healed. Nanti Anda akan lihat. Bagi saya sendiri, I'm exploring into new things. I wasn't born a musician. I wasn't born a preacher. Saya tidak bisa khotbah. Ada semua hari ini karunia 90% yang sekarang manifest lewat pelayanan dan pekerjaan hidup saya. Semuanya itu by second birth. Dari kelahiran kedua, kelahiran baru, dan dari persekutuan dengan Tuhan. Karena saya waktu kecil belum kenal Tuhan. Saya betul-betul gak bisa apa-apa. Tuhan tambahkan semua. Bukan berarti sekarang saya sudah sampai. Menurut saya sekarang talenta yang baru keluar di hidup saya baru 2. Saya tunggu nanti umur 50 keluar yang ketiga. Umur 60 keluar keempat. Umur keluar yang berapa. Selanjutnya udah mau keluar lagi, udah mau masuk surga. Jangan pensiun. Terus berkarya. Terus berbuah. Masih jauh untuk pensiun itu. Jangan dipikiri. Anda harus berbuah lebat untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Miliki ambisi untuk jadi luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Thank you Jesus. Oh haleluya. Saya tantang Anda, ayo tantang Anda terus. Hari-hari ke depan mimpi saya juga secara pribadi nih. Di kebaktian sebelumnya saya nggak banyak bicara dari sisi pribadi. Sekarang kok nggak tahu kenapa, mungkin di sini lebih akrab kali ya. Kebaktian terakhir ini kan selalu kita santai saja, ya. Salah satunya adalah mengarang lagu. Ya saya ke depan saya ingin itu ya Tuhan, mengarang lebih banyak lagu. Oh, there are so many things I can cherish yang saya bisa celebrate dan rayakan yang Tuhan berikan dalam hidup ini dan Tuhan akan berikan. Miliki cara pandang begitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menular di hati Anda. Jangan ada di sini yang merasa kadaluarsa. Tidak boleh jemaat Mawar Sharon berpikir begitu. Anda baru mulai. Beritahu kanan kirinya, oh matahari baru terbit dalam hidupku. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nyanyi satu pujian, gak tahu apa.